Nomor 1, bunyi soalnya itu dy per dx tambah x per y sama dengan 0 dan y sama dengan akar 1 kurang x kuadrat. Jadi penyelesaiannya itu diketahui y sama dengan akar 1 kurang x kuadrat. Jadi kita cari d per dx-nya itu. Sudah kita ketahui di sini bahwa y-nya itu sama dengan akar dari 1 kurang x kuadrat. Jadi dy per dx itu sama dengan 1 kurang x kuadrat dipangkatkan 1 per 2. Jadi sama dengan 1 per 2 itu 1 per 2 1 kurang x kuadrat dipangkatkan min 1 per 2 jadi dikalikan dengan d per dx 1 kurang x kuadrat sama dengan 1 per 2 1 kurang x kuadrat dipangkatkan min 1 per 2 kali min 2x sama dengan min 2x per 2 kali akar 1 kurang x kuadrat sama dengan min x per akar 1 kurang x kuadrat. Jadi kita masukkan nilai dari dy per dx dan y kebersamaan. dy, jadi dy tambah xy sama dengan 0 dengan nilai y akar 1 kurang x kuadrat. Jadi sama dengan nilai dari dy per dx itu kita ambil dari yang ini, hasilnya yaitu min x per akar 1 kurang x kuadrat tambah x per 1 kurang x kuadrat sama dengan 0. Jadi sama dengan itu hasilnya sama dengan 0 per akar 1 kurang x kuadrat, hasilnya 0 sama dengan 0. Jadi karena hasil substitusi menghasilkan 0 sama dengan 0, maka karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti bahwa y sama dengan akar 1 kurang x kuadrat adalah penyelesaian dari persamaan diferensial itu dy per dx tambah x per y sama dengan 0. Nomor 2, bunyi soal min x dy per dy tambah y sama dengan 0 dan y sama dengan cx. Jadi kita cari dy per dx-nya dengan y sama dengan cx. Jadi kita masukkan nilai dari dy per dx kebersamaan min x dy per dx tambah y sama dengan 0 dengan y sama dengan cx yang kita ketahui di sini. Kalau nilai dari y itu cx, maka min x kali c tambah cx sama dengan 0 dan min cx tambah cx sama dengan 0 dan hasilnya 0 sama dengan 0. Jadi karena hasil substitusi 0 sama dengan 0, maka terbukti bahwa y sama dengan cx adalah penyelesaian dari persamaan diferensial, yaitu min x dy per dx tambah y sama dengan 0. Nomor 3, d diketahui dia punya soal itu d pangkat min 2y per dx pangkat 2 dx kuadrat tambah y sama dengan 0. Jadi dan fungsi y itu sama dengan c1 sin x tambah c2 cos x. Jadi kita mencari turunan pertama dan dy per dx. Jadi y itu sama dengan c1 kali sin x tambah c2 cos x. Jadi dy per dx itu sama dengan c1 cos x kurang c2 sin x. Jadi kita cari turunan keduanya. Kita mencari turunan keduanya itu d pangkat 2y per dx kuadrat sama dengan c sin x kali c2 cos x. Jadi sama dengan min c1 sin x itu kali c2 cos x.
sama dengan min Y tambah Y sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Jadi karena hasil substitusi 0 maka terbukti benar. Nomor 4, bunyi soal dy per dx kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Jadi y-nya itu sama dengan sin cx tambah c y sama dengan 1. Penyelesaiannya itu kita cari dy per dx dengan y sama dengan sin x tambah c. Jadi dy sama dengan dy per dx sama dengan cos itu x tambah c, d per dx dan x tambah c. Jadi sama dengan cos x tambah c 1 dan cos x tambah c sama dengan cos x tambah c. Jadi kita mensubstitusikan y dan dy per dx ke persamaan awal, yaitu dy per dx tambah y kuadrat sama dengan 1. Jadi cos x tambah c kuadrat tambah sin cx tambah c kuadrat sama dengan 1 dan c2 pangkat 2 x tambah c tambah sin pangkat 2 x tambah c sama dengan 1. Jadi kita analisis identitasnya itu berdasarkan identitas logametri Pitagoras. Jadi sin kuadrat, jadi sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1, maka 1 sama dengan 1. Jadi terbukti. Dan untuk pembuktian untuk y sama dengan kurang lebih 1 itu y sama dengan min 1 dan y sama dengan plus 1. Jadi kita cari dy per dx nya itu sama dengan 1 dan hasilnya itu dy per dx sama dengan 0. Jadi kita mensubstitusikan persamaan awalnya itu dari atasnya itu dy per dx kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Jadi 0 kuadrat tambah kurang lebih kuadrat pangkat 2 itu sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1 terbukti. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti bahwa y sama dengan sin x tambah 1 adalah penyelesaian dari persamaan diferensial dari dy per dx kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Jadi di nomor 5 bunyi soalnya itu dy per dx sama dengan x kuadrat tambah 1 y sama dengan 1 pada x sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya itu kita mengintegrasikan persamaan y sama dengan x kuadrat tambah 1. Jadi y sama dengan 1 per 2 tambah 1 x2 tambah pangkat 2 tambah 1 ditambah 1 per 0 tambah 1 x 0 tambah 1 tambah c sama dengan 1 per 2. Hasil jumlahan dari sini 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi sama dengan 1 per 3. X pangkat 3 juga dijumlahkan dari pangkat tambah X tambah C. Jadi kita mensubstitusikan nilai Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1 ke persamaan Y sama dengan 1 per 3. X pangkat 3 tambah X tambah C. Jadi 1 sama dengan 1 per 3. 3 tambah 1. Kita hilangkan x-nya ditambah c. 1 sama dengan y per 3 tambah c. Hasilnya c sama dengan 1 per 4 per 3. 1 kurang 4 per 3. Jadi hasilnya itu negatif 1 per 3. Jadi kita masukkan nilai c yaitu yang min 1 per 3 ke persamaan y sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 tambah x tambah y. Jadi y sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 tambah x tambah min 1 per 3. Nomor 6 bunyi soalnya dy per dx sama dengan x pangkat min 3 tambah 2 dan y sama dengan 3 pada x kurang 1. Jadi kita penyelesaiannya itu y sama dengan
Y sama dengan integral X pangkat min 3 tambah 2 dx. Jadi kita integrasikan Y sama dengan integral X pangkat min 3 tambah 2 dx sama dengan 1/3 tambah X 3 tambah 1 X min 3 tambah 1 tambah 2 1/0 tambah 1 X 0 tambah 1 tambah C. Jadi sama dengan 1/min 2 X pangkat min 2 tambah 2X tambah C. Jadi kita mencari nilai konstanta. Jadi kita mensubstitusikan Y sama dengan 3 dari X sama dengan 1 ke dalam persamaan Y sama dengan 1/min 2 X pangkat min 2 tambah 2X tambah C. Jadi Y ini kita tahu bahwa angka Y itu 3, jadi kita turunkan 3 sama dengan 1/min 2, 1 pangkat min X nya ini 1 pangkat min 2 tambah 2X 1 tambah C. 3 sama dengan 1/min 2, 1 pangkatnya kita hilangkan tambah 2 tambah C. 3 sama dengan 1/min 2 tambah 2 tambah C. Jadi 3 sama dengan 3/2 tambah C. Maka C sama dengan 3 kurang 3/2 sama dengan 2. Sama dengan 6 kurang 6/2 kurang 3/2 sama dengan hasilnya itu C sama dengan 3/2. Jadi kita substitusikan nilai C ke persamaan Y sama dengan 1/min 2 X pangkat min 2 tambah 2Y sama dengan tambah C. Jadi sama dengan 1/min 2 X pangkat min 2 tambah 2X tambah 3/2. Nomor 7 punya soal dy per dx sama dengan x per y. Y sama dengan 1 pada x sama dengan 1. Jadi kita ubah bentuk persamaan dari y dy sama dengan x dx. Jadi kita integrasikan ke integral y dy sama dengan integral x dx. Jadi sama dengan 1 tambah 1 itu Y pangkat 1 tambah 1 sama dengan 1/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 tambah C. Jadi sama dengan 1/2 hasilnya dijumlahkan 1/2 Y pangkat 2 dijumlahkan juga sama dengan 1/2 X pangkat 2 tambah C. Jadi kita menyederhanakan atau kalikan dengan 2. Jadi sama dengan Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 2C. Jadi kita cari nilai C dengan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 1. Yaitu X sama dengan 1 ke Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 2C. Sama dengan Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 2C. Jadi 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2C. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 2C dan 2C sama dengan 0. Hasilnya C sama dengan 0/2 sama dengan 0. Jadi kita substitusikan C ke persamaan awal, yaitu 2Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2 cos. Hasilnya Y kuadrat sama dengan X2. Nomor 8 punya soalnya dy per dx sama dengan akar dari x per y. Jadi y kurang y sama dengan 4 pada x sama dengan 1. Jadi kita ubah bentuk persamaannya itu dari akar y, dy itu sama dengan akar x, itu dx ke y pangkat 1/2 dy sama dengan x pangkat 1/2 dx. Jadi kita integrasikan itu integral dari y pangkat 1/2 dy sama dengan integral dari x pangkat 1/2 dx. Jadi sama dengan 1/1/2 tambah 1 y pangkat 1/2 tambah 1 sama dengan 1/1/2 tambah 1 y x 1/2 tambah 1 tambah c sama dengan
1/3/2 Y pangkat 32 tambah sama dengan 1/3/2 X pangkat 32 tambah C sama dengan 2/3 Y pangkat 32 sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 tambah C. Jadi kita substitusikan nilai dari Y sama dengan 4, X sama dengan 1. Kita mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan di atas untuk mendapatkan nilai C. Jadi sama dengan 2/3 Y pangkat 3/2 sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 tambah C. Jadi sama dengan 2/3 nilai Y-nya itu kita ketahui bahwa nilainya itu 4. Jadi kita turunkan 4 pangkat 3/2 sama dengan 2/3 nilai X-nya itu 1 tambah C. Jadi sama dengan 2/3 4. Ini dikalikan yaitu 8 sama dengan 8 sama dengan 2/3 1 tambah C. Jadi hasilnya itu 16/3 sama dengan 16 ini kita dapat dari 8 kali 2. Jadi sama dengan 2/3 tambah C. Jadi hasilnya C sama dengan 16/3 kurang 2/3 sama dengan 14/3. Jadi kita masukkan nilai C ke persamaan 2/3 Y pangkat 3/2 sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 tambah C dan 2/3 Y pangkat 3/2 sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 tambah 14/3. Jadi kita sederhanakan dengan kalikan 3/2. Jadi hasilnya itu sama dengan Y pangkat 3/2 sama dengan X pangkat 3/2 tambah 7. Hasilnya Y sama dengan X pangkat 3/2 tambah 7 pangkat 2/3. Nomor 9. Bunyi soalnya DZ per DF sama dengan F kuadrat Z kuadrat 2 sama dengan 1/3 pada F sama dengan 1. Jadi kita ubah bentuk persamaannya itu DZ per Z kuadrat sama dengan T kuadrat DT. Jadi 1/Z kuadrat DZ sama dengan D kuadrat DT. Dan Z pangkat min 2 DZ sama dengan D kuadrat DT. Jadi kita integrasikan kedua sisi, yaitu integral dari Z pangkat min 2 DZ sama dengan integral F kuadrat DT sama dengan 1 per min 2/1 2 tambah 1 Z pangkat min 2 tambah 1 sama dengan 1/2 tambah 1 T pangkat 2 tambah 1 tambah C sama dengan 1 per min 1 Z pangkat min 1 sama dengan 1/3 tambah 1/3 T pangkat 3 tambah C. Jadi sama dengan min Z sama dengan 1/3 T pangkat 3 tambah C. Jadi sama dengan 1 per min 1 per Z sama dengan 1/3 T pangkat 3 tambah C. Jadi kita masukkan nilai dari Z sama dengan 1/3 T sama dengan 1. Jadi persamaan di atas untuk kita mendapatkan nilai C-nya, yaitu bersama dengan min 1 per Z sama dengan 1/3 T pangkat 3 tambah C sama dengan 1/1/3 sama dengan 1/3 tambah C. Jadi hasilnya itu min 3 sama dengan 1/3 tambah C. Hasilnya C sama dengan min 3 kurang 1/3 C sama dengan min 9/3 tambah 1/3 C dan hasilnya C sama dengan min 10/3. Jadi kita masukkan nilai C ke persamaan min 1 per Z sama dengan 1/3 T pangkat 3 tambah C sama dengan
min 1/Z sama dengan 1/3 T pangkat 3 kurang 10/3. Jadi kurang, hasilnya sama dengan kurang min 1/2 sama dengan T pangkat 3 kurang 10/3 sama dengan 3 per T pangkat 3 tambah 10. Nomor 10 bunyi soalnya dy per dt sama dengan y pangkat 4 dan y sama dengan 1 pada T sama dengan 0. Jadi kita pisahkan variabel dari persamaan dy per dt sama dengan y4 dan dy per y pangkat 4 sama dengan dt dan dy per y pangkat 4 sama dengan dt dan y pangkat min 4 dy sama dengan dt. Jadi kita integrasikan kedua suku dari integral y pangkat min 4 dy sama dengan integral dt. Jadi sama dengan 1 per min 4 tambah 1 y pangkat min 4 tambah 1 sama dengan t pangkat tambah c. Jadi sama dengan 1 per min 3 y pangkat min 3 sama dengan t tambah c. Jadi kita substitusikan nilai y sama dengan 1 kali t dan t sama dengan 0 pada persamaan di atas untuk mendapatkan nilai c. Jadi 1 per min 3 y pangkat min 3 sama dengan t tambah c dan min 1/3 nilai y-nya itu 1 karena kita sudah mengetahui di sini, dan y sama dengan 1 pangkat min 3 sama dengan 0 tambah c. Jadi sama dengan min 1/3 sama dengan c dan c-nya itu sama dengan min 1/3. Jadi kita substitusikan lagi nilai c ke dalam persamaan. Kita substitusikan lagi nilai c ke dalam persamaan, yaitu sama dengan min 1/3 y pangkat min 3 sama dengan t tambah c. Jadi kita sederhanakan sama dengan min 1/3 y pangkat min 3 sama dengan t min 1/3 kita kalikan 3, jadi sama dengan 1 kurang y pangkat min 3 sama dengan 3t kurang 1. Jadi kita ubah min 3 per 3 min y pangkat 3 sama dengan 3t kurang 1 itu. Jadi kita cari bentuk y. Kita mencari bentuk, langkah selanjutnya kita mencari bentuk y itu sama dengan min 1 per y pangkat 3 sama dengan 3t kurang 1. Jadi kita ini balik ruasnya itu sama dengan y pangkat 3 kurang min 1 per 3t kurang 1. Jadi y sama dengan min 1 per 3t kurang 1 dipangkatkan 1/3 menjadi y pangkat akar pangkat 3 dari min 1 per 3t tambah 1. Nomor 11 bunyi soalnya ds per dt sama dengan 16t pangkat 2 tambah 4t kurang 1. Jadi integral 3 sama dengan 100 pada t sama dengan 0. Jadi kita pisahkan variabelnya itu dari dE sama dengan 16t kuadrat tambah 4t kurang integral dt. Jadi sama kurang 1 dt. Jadi habis setelahnya kita integrasikan kedua ruas. Integral E sama dengan integral dari 16t kuadrat tambah 4t sama kurang 1 dt dan E sama dengan 16 1/2 tambah 1 t pangkat 2 tambah 1 tambah 4 1/1 tambah 1 tambah t pangkat 1 tambah 1 kurang t tambah c. Jadi sama dengan hasilnya 16/3, 3-nya kita jumlahkan dari sini, 16/3 t pangkat 3 tambah 4/2 t pangkat t kuadrat kurang t tambah c. Hasilnya 16/3 t pangkat 3 tambah 2t kuadrat kurang t tambah c. Jadi kita selanjutnya kita substitusikan nilai s sama dengan 100. Itu t sama dengan 0 pada persamaan di atas untuk mendapatkan nilai c. Jadi s sama dengan 16/3 t pangkat 3 tambah 2t pangkat 2 kurang t tambah c. Jadi 100 sama dengan 16/3 0 pangkat 3 tambah 2 0 pangkat 2 kurang 0 tambah c. Jadi hasilnya itu 100 sama dengan c. Selanjutnya kita substitusikan nilai c ke dalam persamaan. Itu
itu E sama dengan 16/3 T pangkat 3 tambah 2T kuadrat kurang T tambah C. Hasilnya E sama dengan 16/3 tambah 3 16/3 T3 tambah 2T kuadrat kurang T tambah 100. Nomor 12 dengan banyak soal. Nomor 12 du per dt sama dengan u pangkat 3 t pangkat 3 kurang t u sama dengan 4 pada t sama dengan 0. Jadi kita pisahkan variabelnya itu du per u pangkat 3 tambah t pangkat 3 kurang t dt. Jadi 1 per u pangkat 3 du sama dengan t pangkat 3 kurang t dt. Jadi u pangkat min 3 kurang du sama dengan t pangkat 3 kurang t dt. Jadi kita integrasikan kedua ruasnya, itu integral u pangkat min 3 du kurang integral t pangkat 3 kurang t dt. Jadi sama dengan 1 per min 3 tambah 1 dan u pangkat min 3 tambah 1 sama dengan 1 per 3 tambah 1 T pangkat 3 tambah 1 sama dengan 1 per 1 tambah 1 T pangkat 1 tambah 1 tambah C. Jadi sama dengan 1 per min 2 u pangkat min 2 sama dengan 1 per 4 T pangkat 4 sama kurang 1 per 2 T pangkat 2 tambah C. Jadi selanjutnya itu kita substitusikan nilai u sama dengan 4 T sama dengan 0 pada persamaan untuk mendapatkan. Jadi ini hasilnya itu sama dengan 1 per 2 u pangkat min 2 sama dengan 1 per 4 T pangkat 4 kurang 1 per 2 T pangkat 2 tambah C. Jadi sama dengan min 1 per 2 4 pangkat. Karena kita ketahui nilai dari u nya itu 4, jadi kita masukkan 4 pangkat min 2 sama dengan 1 per 4 0 pangkat 4 kurang 1 per 2 0 pangkat 2 tambah C. Jadi sama dengan min 1 per 2 1 per 16 sama dengan C. Jadi hasilnya C sama dengan 1 per 2,2. Jadi kita selanjutnya kita masukkan nilai C ke persamaan. Min 1 per 2 u pangkat 2 sama dengan 1 per 4 tambah T4 kurang 1 per 2 T pangkat 2 tambah C. Min 1 per 2 u pangkat min 2 sama dengan 1 per 4 T pangkat 4 kurang 1 per 2 T pangkat 2 sama kurang 1 per 32. Jadi kita kalikan min 3. Jadi hasilnya sama dengan 3 per 2 u pangkat min 2 sama dengan min 3 per 4 T pangkat 4 tambah 3 per 2 T pangkat 2 tambah 3 per 32. Jadi u pangkat 2 nya itu sama dengan min 3 per 4 T pangkat 4 tambah 3 per 2 T pangkat 2 tambah 3 per 32 pangkat 2 per 3. Jadi hasilnya u pangkat min 2 sama dengan 1 min 1 per 2 T pangkat 4 tambah T pangkat 2 tambah 1 per 16. Jadi hasilnya 1 per u pangkat 2 sama dengan min 1 per 2 T pangkat 4 tambah T pangkat 2 tambah 1 per 16. Jadi ini balik ruasnya, yaitu sama dengan u pangkat 2 kurang 1 per 2 T pangkat 4 tambah T pangkat 2 tambah 1 per 16. Jadi hasilnya u sama dengan akar dari 1 per 2 T pangkat 4 tambah T pangkat 2 tambah 1 per 16. Nomor 13 dy, bunyi soalnya dy per dx sama dengan 2x tambah 1 pangkat 4 y sama dengan 6 pada x sama dengan 0. Dy sama dengan integral dari 2x tambah 1 pangkat 4 dx. Kita misalkan dx itu tambah 1 sama dengan u. Jadi maka du per dx sama dengan 2 dan dx sama dengan du per 2. Jadi y nya sama dengan integral u pangkat 4 kurang du per 2 tambah c
sama dengan integral U pangkat 4 integral 1/2 du tambah C. Jadi sama dengan 1/5 U pangkat 5 kali 1/2 tambah C. Jadi hasilnya 1/10 U pangkat 5 tambah C. Kita substitusikan nilai U sama dengan 2x tambah 1 kebersamaan Y sama dengan 1/10 U pangkat 5 tambah C sama dengan 1/10 2x tambah 1 pangkat 5 tambah C. Selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 6 pada X sama dengan 0 kebersamaan Y sama dengan 1/10 2x tambah 1 pangkat 5 tambah C. Untuk mencari nilai C nya itu kita masukkan Y sama dengan 1/10 2x tambah 1 pangkat 5 tambah C 6. Nilainya Y nya ini 6, jadi kita masukkan nilainya 6 sama dengan 1/10 2 0 tambah 1 X nya ini 0 pangkat 5 tambah C. Jadi 6 sama dengan 1/10 tambah C. Hasilnya C sama dengan 6 kurang 1/10 maka 60/10 kurang 1/10. Hasilnya kita kurangkan 59/10. Jadi selanjutnya kita substitusikan nilai C kebersamaan Y sama dengan 1/10 2x tambah 1 pangkat 5 tambah C. Jadi Y sama dengan 1/10 2x tambah 1 pangkat 5 tambah 59/10. Y nya hasilnya Y sama dengan 2x tambah 5 pangkat 5 tambah 59/10. Nomor 14 dengan bunyi soal dy per dx sama dengan y pangkat 2x x pangkat 2 tambah 2 pangkat 4 y sama dengan 1 pada x sama dengan 0. Jadi kita pemisahan variabel itu dy per dx sama dengan y pangkat y kuadrat x kuadrat tambah 2 pangkat 4. Jadi selanjutnya sama dengan dy per y pangkat 2 sama dengan x dan x pangkat 2 tambah 2 pangkat 4 dx. Jadi sama dengan 1 per y pangkat 2 dy sama dengan x kuadrat tambah 2 pangkat 4 dx. Jadi y sama y pangkat min 2 dy sama dengan x dan x kuadrat tambah 2 pangkat 4 dx. Selanjutnya kita substitusikan x pangkat 2 x kuadrat tambah 2 menjadi u 4 sama dengan u pangkat 1 sama dengan 2x. Jadi du per dx sama dengan 2x y 1 per 2 du sama dengan x. Jadi 1 per 2 tambah 1 y pangkat min 2 tambah 1 sama dengan min 1 per 2 integral dari u pangkat u tambah C, yaitu min Y sama dengan min 1/10 U pangkat 5 tambah C. Selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 1, itu X sama dengan 0 pada persamaan untuk mencari nilai C. Jadi min 1 per Y sama dengan 1/10 X kuadrat tambah 2 pangkat 5 tambah C sama dengan min 1/1 kurang sama dengan min 1/10. Jadi 10 pangkat 12 tambah 2 pangkat 5 tambah C. Hasilnya sama dengan min 1 sama dengan min 32/10 tambah C sama dengan C sama dengan min 1 tambah 32/10 sama dengan min 11/10 tambah 3,2/10 sama dengan 2,1/10. Jadi selanjutnya kita substitusikan nilai C ke persamaan awal, yaitu min 1 per Y sama dengan min 1/10 X kuadrat tambah 2 pangkat 5 tambah 2/10. Jadi Y sama dengan 10 X kuadrat tambah 2 pangkat 5 sama kurang 22. Nomor 15 nya persamaan XY dari kurva tersebut adalah Y sama dengan 2X. Jadi dy per dx itu sama dengan 4x. Kita integrasikan Y sama dengan 4 1 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 tambah C sama dengan 2x pangkat 2 tambah C. Jadi selanjutnya kita menentukan nilai konstanta C di mana melalui titik 1,2 sama dengan X sama dengan 1
1 dan Y-nya sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2X pangkat 2 tambah C. Jadi setelahnya 2 sama dengan 2, 1 kuadrat tambah C, dan C-nya sama dengan 2 kurang 2 sama dengan 0. Jadi ini bentuk dari kurvanya. Nomor 16, bunyi soalnya. Carilah persamaan XY dari kurva yang melalui titik 1,2 dengan kemiringan padel sembarang titik setengah kuadrat. Jadi penyelesaian pertamanya itu kita menerjemahkan ke soal persamaan diferensial. Jadi kemiringan pada sembarang titik XY itu dinyatakan sebagai turunan pertama, yaitu DY per DX sama dengan ordinatnya itu adalah nilai Y. Jadi berdasarkan soal, kemiringan DY per DX itu adalah setengah dan koordinat kuadrat ordinatnya itu Y kuadrat, maka persamaannya itu DY per DX sama dengan 1 per 2 Y kuadrat. Jadi penyelesaian keduanya itu kita memisahkan variabel. Jadi 1 per Y pangkat 2 DI Y sama dengan 1 per 2 DX, Y pangkat min 2 DY sama dengan 1 per 2 DX. Jadi integral Y pangkat 2 DY sama dengan integral 1 per 2 DX. Setelahnya min Y sama dengan 1 per 2X tambah C. Setelah itu min 1 per Y sama dengan 1 per 2X tambah C. Jadi ini persamaan umumnya. Jadi karena kurvanya melalui titik 1,2, jadi artinya jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2. Maka kita substitusikan ke persamaan umum. Jadi min 1 per Y sama dengan 1 per 2X tambah C. Jadi sama dengan min 1 per 2 sama dengan 1 per 2, 1 tambah C. Jadi C sama dengan min 1 per 2 kurang 1 per 2. Jadi C sama dengan min 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai C ke persamaan umum. Jadi sama dengan min 1 per Y sama dengan 1 per 2X tambah C. Sama dengan min 1 per Y sama dengan 1 per 2X tambah min 1. Sama dengan min 1 per Y sama dengan 1 per 2X kurang 1. Jadi untuk langkah selanjutnya untuk menyederhanakan, kita kalikan kedua ruas. Jadi langkah selanjutnya untuk menyederhanakan, kita kalikan kedua ruas. Jadi min 1 per Y sama dengan 1 per 2X kurang 1, min Y sama dengan 1 per 2X kurang 1. Jadi sama dengan Y min Y kurang sama dengan 1 per 2X kurang 1 per min 1. Jadi 1 per Y sama dengan min 1 per 2X tambah 1. 1 per Y sama dengan 1 kurang 1 per 2X. Y 1 per Y sama dengan 2 kurang X per 2. Jadi 2 itu sama dengan 2 kurang XY. Y sama dengan 2 per 2 kurang Y. Jadi persamaan X kurang Y dari kurva itu adalah Y sama dengan 2 per 2 kurang X.